الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Pasangan yang tidak pantas dinikahi. Waduh, ini disebutnya pasangan ya, tapi tidak pantas untuk dinikahi. Berarti belum bisa disebut sebagai pasangan ya. Dan yang kedua, benarkah sholat kita tidak diterima? Wah, ini penting banget buat kita. Yang terakhir, iman dilandasi oleh akal. Masya Allah. Nanti insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Al-Habib Nabil Al-Musawa, dan Kiai Misbahuddin. Namun sebelumnya kembali lagi Ali ingin memberitahu untuk semua pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di masjid untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema yang pertama, Ali ingin sapa dulu jamaah yang udah ada di masjid. Assalamualaikum. Ih, lemes amat ini. Dari majelis taklim mana ini? Dari Bekasi mana? Oh, dekat rumah saya ini ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan berangkatnya ibu kemari, make upnya, bajunya, brosnya, yang kebawa kemari semuanya diniatin ibadah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, pasangan yang tidak pantas dinikahi, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Mas Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir orange kerudungnya sehat. Alhamdulillah, para jamaah Cahaya Hati iNews yang ada di rumah mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat kita pada siang hari ini Bu, ya bisa kumpul di Cahaya Hati iNews yang sangat Allah muliakan ini.
Bahasannya menarik sekali mengenai pasangan yang tidak pantas untuk dinikahi. Al-Islam dinul maslahah. Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan. Setiap hal diukur maslahat atau tidak, lebih banyak kebaikan atau keburukan di dalamnya. Termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan itu kan salah satu tujuannya adalah hifzun nasl, menjaga keturunan dan juga hifzun nafas, menjaga diri kita. Menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga diri dari perzinahan, menjaga agar anak keturunan kita tetap eksis sampai 7 turunan kalau bahasa orang sininya. Ya, jadi itulah salah satu kemaslahatan dari dianjurkannya kita untuk menikah. Karena Islam agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan, maka dalam perkara mencari jodoh, mencari pasangan, Islam sangat memperhatikan sangat-sangat detail. Ibu, Bu, di sini udah pada nikah semua ya? Ada yang mau nambah? Kalau kita punya mantu, ada yang mau ngelamar anak kita, mau jadikan mantu, kira-kira yang ditanya agamanya dulu atau hartanya dulu? Benar, bukan ditanya maharnya 50 juta apa 100 juta. Nikahnya di gedung atau di rumah. Kebanyakan orang zaman sekarang yang ditanya materi dulu. Pas dibawa yang dilihat gantengnya dulu. Laki lu ganteng tuh katanya, boleh dah jadi mantu gak malu-maluin dibawa kondangan katanya ya. Akan tetapi ternyata yang harus diperhatikan adalah lidiniha agamanya. Tadi sudah dibacakan oleh Syekh kita, Masya Allah suaranya luar biasa sekali. Dalam surah An-Nur ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wazani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki yang pezina, suka berzina itu tidak akan menikah kecuali dia akan menikah dengan perempuan yang suka berzina juga. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan laki-laki perempuan yang suka berzina tidak akan menikah sama ya kepada orang laki-laki yang sering berzina ataupun perempuan musyrik. Jadi ini ayat sebenarnya pelajaran buat kita. Dalam ayat lain dikatakan at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, perempuan yang baik juga buat laki-laki yang baik. Artinya jodoh itu gambaran diri. Ibu kalau di rumah kesel mulu sama laki, sifatnya gak bisa dibilangin, kita lihat dulu, ngaca dulu. Mungkin kitanya juga begitu, betul gak? Punya laki gak romantis, kayaknya kitanya juga gak romantis. Punya laki tukang ngomel, istrinya lebih bawel. Jadi jodoh itu adalah gambaran diri sendiri. Makanya buat yang lagi nonton teman-teman semua, Islam itu banyak sekali memberikan tips-tips agar mendapat jodoh yang baik. Jadi analoginya gini, orang nyari jodoh itu dianalogikan sebagaimana orang yang lagi mancing ikan. Bu, Ibu, orang nyari jodoh sebagaimana orang lagi mancing ikan. Kalau dia pengen dapat ikan salmon, ikan tuna, ya mancingnya kudu di laut, jangan di sungai. Kalau dia mancing di sungai sampai kiamat pun gak bakal dapat salmon sama tuna. Betul? Nah kalau dia pengen dapat mujair, emas, ya dia mancingnya di sungai. Gak bakal dia dapat di laut. Artinya apa? Jodoh itu sesuai dengan keadaan kita dan lingkungan kita mencari. Kalau kita pengen dapat yang solih, kalau kita pengen dapat yang baik, kalau kita pengen dapat yang taat sama Allah, carinya di tempat-tempat yang di dalamnya banyak orang solih. Ini pengen dapat pasangan soleh. Saya mah kalau dapat jodoh pengennya yang soleh, rajin sholat. Tapi dianya nggak pernah sholat. Betul. Ada lagi saya pengen dapat jodoh yang suaranya bagus kayak Syekh Hafiz Quran. Kalau mau tidur bu, di ngajiin mulu tiap malam. Enak dengernya. Tapi kitanya saja boro-boro menghafal Quran, tajwid dan tahsin Quran saja kita tidak perdalam sama sekali. Jadi jodoh sesuai di mana lingkungan kita berada. Kalau orang yang suka zina, mohon maaf sekali jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak laki-laki pezina yang dapatnya perempuan pezina juga. Kenapa? Karena memang lingkungannya di situ. Ada orang yang suka mabok, dapatnya juga yang hobi mabok. Ada yang suka gosip, dapatnya juga yang suka gosip. Jadi jodoh itu sesuai keadaan diri kita, kebiasaan kita, dan lingkungan mana yang kita tempati.
Kalau lingkungannya orang baik, orang solih, insya Allah jodohnya juga solih. Nah kembali kepada ayat An-Nur tadi, ayat yang ketiga surah An-Nur. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Kalau begini kita jadinya putus asa bu. Kok ternyata orang baik cuman buat orang baik. Yang hafal Quran cuman buat yang hafal Quran juga. Betul. Yang soleh buat yang soleha. Ya saya masih dalam proses memperbaiki diri, gimana saya pengen dapat yang baik, apa enggak boleh? Nah ayat ini menjelaskan, tafsirannya adalah bahwa dilarang menikahi seorang pezina kalau dia belum bertaubat. Apa bu? Bertaubat. Jadi ayat ini menyuruh kita melarang menikahi pezina kalau dia belum bertaubat dan menyesali perbuatannya kepada Allah. Zinanya masih aktif, perbuatannya masih dilakukan. Otomatis memang laki-laki yang baik kalau dia ketemu perempuan yang suka berzina dia nggak mau, pengennya juga yang baik. Perempuan yang suka ngaji, suka sholat, kalau ketemu laki-laki yang suka zina dia juga nggak mau. Kenapa? Karena kebiasaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dia. Makanya kalau ada orang berzina kemudian dia taubat, at-taibu lazanba ya, orang yang bertaubat itu tidak ada lagi dosanya. Kalau dia menyesali, tidak mengulangi lagi dan dia bertobat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Allah terima tobatnya sebagaimana bayi yang baru lahir nggak punya dosa. Jadi kalau ada laki-laki solih, dia dapat istri mohon maaf mantan pezina, nggak apa-apa selama dia sudah bertobat dan tidak mengulangi dosa zinanya lagi. Jamaah Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini sangat detail memberikan kriteria yang terbaik buat umatnya. Laki-laki bagaimana ketika mencari istri, li jamaliha, limaliha, linasabiha, walidiniha, fazfar bizatiddin, taribat siyadak. Jadi buat para laki-laki yang masih jomblo, yang lagi nyari jodoh, pengen dapat jodoh, lihat pesan agama ini, mari kita sama-sama tengok. Ada 4 kriteria, cantiknya, nasabnya, kemudian hartanya, tapi yang paling penting kata Rasulullah dalam hadisnya, lidiniha, karena agamanya. Kalau perempuan sudah beragama, maka disuruh apapun sama suaminya, kalau itu kebaikan dia nurut. Kata lakinya, Neng uang belanja 10 juta aja seharian Neng ya. Nurut atau enggak bu? Nurut benar itu. Jadi berapapun yang dikasih sama suaminya dia bersyukur. Bagaimana kekurangan suaminya dia bersabar. Jadi menikah itu bukan mencari yang sempurna. Ya, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ketika kita mendapat kekurangan pada pasangan kita, lantas kekurangannya bukan jadi bahan ejekan. Tapi bagaimana kekurangan yang ada pada pasangan kita menjadi sesuatu yang bisa kita lengkapi dan kita perbaiki insya Allah. Jadi agama adalah faktor yang paling penting. Kebanyakan orang gak jadi menikah itu masalahnya di mahar. Dan yang paling bawel terkait mahar adalah orang tua. Betul bu? Bu, yang bawel siapa? Yang mau nikah? Anaknya, yang ngejalanin anaknya kok orang tuanya yang ribet. Gara-gara mahar gak jadi anaknya menikah. Padahal yang datang ini solih. Makanya kalau ada yang ngelamar anak kita walaupun gak punya mobil, gak begitu ganteng tapi dia hafal Quran, agamanya bagus, dia takut sama perintah Allah dan larangan Allah, terima jadi mantu. Sekalipun ada yang datang ke rumah kita mobilnya bagus, gantengnya luar biasa, Mas Ali kalah. Ya, hartanya luar biasa, tapi kalau baca Quran saja dia tidak bisa, agama, pemahaman yang dasar saja dia tidak paham, jangan diterima jadi mantu. Karena menikah itu bukan hanya hidup bersama, tapi bagaimana juga bisa saling melengkapi. Orang yang nikah itu butuh ilmu sabar, ilmu syukur, ilmu saling memberi, saling merelakan. Jadi orang yang menikah itu harus saling. Makanya penting sekali ketika mau mencari jodoh, cari yang kira-kira cocok buat kita. Bukan hanya solih tapi sepemahaman, satu frekuensi. Saling menerima kekurangan, saling bersyukur, saling memahami, saling menghargai, take and give-nya berjalan. Banyak suami istri yang pisah gara-gara apa? Pengennya dikasih mulu tapi memberi tidak mau. Betul? Ibu pengennya disayang mulu sama suami.
tapi sayang sama suami tidak pernah. Pengennya dimanja mulu sama suami, tapi memanjakan pasangan kita tidak pernah. Maka pernikahan itu harus saling, ya. Dalam kitab Al-Hikam dikatakan, man asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Siapa orang yang memulai sesuatu dengan jalan dan cara yang baik, maka akhirnya pun akan baik. Kalau pernikahan, kita cari pasangan yang baik, berproses mencari jodoh yang baik, memperbaiki diri kita untuk lebih baik, insya Allah pernikahannya Bu sampai kapanpun akan tetap baik dan Allah jaga kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jadi buat kita semua laki-laki tadi jangan lupa 4 perkara, buat perempuan juga idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang laki-laki kepada kita yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, fazawwijuhu, nikah, terima aja. Ya Bu ya. Jangan gara-gara yang lain kita terima. Jadi cukup itu saja kita terima agar apa? Keberkahan rumah tangga bisa kita dapatkan. Orang yang menikah itu ibarat sepatu Bu. Bu, orang yang nikah ibarat sepatu. Kalau sepatu itu jalannya kudu barengan. Gak boleh ada yang dulu-duluan. Warnanya gak boleh beda. Dan bentuknya tidak boleh berbeda. Itulah pernikahan suami istri ibarat sepatu yang berjalan saling beriringan dan tidak ada yang mendahulukan satu dengan yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan yang belum dapat jodoh yang terbaik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Bener banget Ustazah. Kadang-kadang kita maunya disayangin tapi nggak pinter nyayangin. Iya, harus pengennya saling, diperhatiin kagak bisa merhatiin. Pengennya dimuliain tapi kagak pinter muliain. Ya Allah ya, ini harus introspeksi diri. Nah Ustazah, mungkin nggak sih kalau misalnya saya pengennya dapet ustadz misalnya. Ya kan ya, ada yang gitu kan ya. Biar saya dituntun, biar punya imam yang baik. Atau saya pengennya ustazah. Tapi dianya masih dalam terjerembab di tempat-tempat yang memang nggak baik gitu. Keinginan itu kira-kira bisa tercapai apakah dia harus mengejar sampai tingkatan itu dulu? Azamnya, niatnya itu boleh-boleh saja. Semua orang punya keinginan. Tapi kalau dia ingin mencapai keinginan dan cita-citanya itu dia harus berproses. Dia pengen dapat orang yang pinter agama, ustadz, ustazah, hafal Quran ya. Ya dia harus berproses juga menuju kepada hal tersebut. Minimal kalau dia suaminya ustadz ya dia ngaji, bisa baca Quran ya Bu ya. Betul nggak? Faham agama, nurut sama suami, bisa dibimbing dan lain sebagainya. Jadi prosesnya yang harus dikejar. Proses untuk lebih baik agar kita bisa mendapatkan jodoh yang terbaik itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita selalu menginginkan mendapat pasangan hidup kita yang baik dan bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Benarkah sholat kita tidak diterima? Ya Allah. Serem ya ini ya. Kita akan dapat ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Nabil Al Musawa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.